Halo, perkenalkan nama saya Anugrah Jordan dengan NIM 21060400022. Di sini saya akan menjelaskan terkait teorema 4.7 yang berbunyi the size of every connected graph of order n is at least n-1, atau ukuran setiap graf terhubung dengan order n setidaknya n-1. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktiannya. Nah, pertama kita misalkan graf G. Graf G itu merupakan graf terhubung. Dengan n titik. Nah, kita lihat ketika sebuah graf terhubung memiliki n titik, maka jumlah maksimum dari sisi yang mungkin, jumlah maksimum sisinya itu sama dengan n kombinasi 2. Kenapa? Karena setiap pasang titik itu dapat dihubungkan oleh tepat satu sisi. Nah, sekarang kita lihat ini contohnya. Contohnya misalkan kita punya n sama dengan 3. Nah, berarti 3 kombinasi 2, yaitu 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial, itu sama dengan 3. Nah, kita lihat nih gambarnya, ada 3 titik. Nah, pertama kita lihat untuk titik ini 1, 2, lalu untuk titik ini 1, 2, dan untuk titik ini 1, 2. Nah, kita lihat bahwa jumlah sisi maksimumnya itu adalah 1, 2, 3. 3 sisi maksimum. Nah, terus untuk misalkan n sama dengan 4, kita punya 4 titik. 4 kombinasi 2 yaitu sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, itu sama dengan 6. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini kita punya 4 titik. Untuk titik yang pertama itu punya sisi dengan titik yang lainnya 3, lalu untuk titik ini 1, 2, 3, untuk titik ini 1, 2, 3, lalu untuk titik ini 1, 2, 3. Nah, kita hitung jumlah maksimum sisinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti betul ada 6 sisi maksimum untuk n sama dengan 4. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bahwa ukuran graf terhubung G itu setidaknya n kurang 1. Itu setidaknya n-1. Nah, untuk membuktikan ini saya akan menggunakan bukti dengan kontraposisi. Nah, di sini saya akan mengasumsikan bahwa untuk graf G itu graf terhubung. Nah, di sini saya asumsikan ukuran graf G itu saya misalkan dengan E. Di sini E-nya itu kurang dari n-1 atau E itu kurang dari n-1. Nah, di sini kenapa E lebih kecil dari n-1? Karena di sini saya menggunakan kontraposisi dari teorema ini, yaitu setidaknya n-1. Nah, di sini kita lihat setidaknya n-1 itu kata lainnya itu minimal n-1. Berarti yang paling kecil itu adalah n-1. Nah, karena kita ingin membuktikan dengan kontraposisi, maka kita mengandaikan bahwa ada sisi yang lebih kecil dari n-1 ini. Berarti n-1 ini bukanlah minimalnya, karena ada yang lebih kecil. Nah, kita ingin menunjukkan dengan kontraposisi, yaitu ada jumlah sisi yang lebih kecil dari n-1. Nah, kita lihat bersama itu bahwa jika E atau ukuran G itu lebih kecil dari n-1, maka jumlah sisi yang mungkin atau n kombinasi dengan 2 itu lebih besar dari E. Nah, ini berarti ada setidaknya satu pasangan titik yang tidak terhubung oleh satu sisi dalam graf G. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh.
Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh, misalkan di sini kita punya n sama dengan 3. Nah, berarti n kurang satunya 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, kita mengasumsikan bahwa e itu lebih kecil dari n minus 1, berarti kita ambilkan e yang lebih kecil dari 2, berarti kita ambil 1. Sehingga kita punya e sama dengan 1 lebih kecil dari 2 sama dengan n minus 1. Nah, kita lihat gambarnya di sini, kita kan punya 3 titik nih. Kita punya 3 titik. Sedangkan untuk graf ini jumlah sisinya itu 1 yang kita ambilkan. Berarti misalkan kita titik ini A, B, C. Titiknya itu 1. Misalkan dari hanya A ke B saja, itu sisinya itu 1. Nah, berarti kita lihat di sini bahwa ada satu titik yang terisolasi sendiri atau tidak punya kawan. Satu titik yang tidak bertetangga dengan titik yang lain. Dan di graf ini juga, dalam graf ini juga itu terdapat dua pasang titik. Terdapat dua pasang titik yang tidak dihubungkan oleh suatu sisi, yaitu pasangan AC dan pasangan BC itu tidak terhubung oleh satu sisi. Terus kita lihat contoh yang lain, misalkan n sama dengan 4, berarti n kurang 1 sama dengan 3. Nah, kita misalkan e di sini sama dengan 2, berarti e sama dengan 2 lebih kecil dari 3 sama dengan n kurang 1. Nah, kita lihat di sini kita punya 4 titik, misalkan dengan A, B, C, D. Nah, kita lihat jumlah sisinya itu yang kita ambil itu E sama dengan 2. Nah, E sama dengan 2 berarti hanya ada 2 sisi, 1, 2. Nah, kita lihat nih bahwa ada satu titik yang tidak bertetangga dengan titik-titik yang lain, yaitu titik D. Dan di sini terdapat 3 pasang titik yang tidak memiliki sisi. Ada 3 pasang titik yang tidak terhubung oleh sebuah sisi, yaitu BD, AD, dan CD. Itu tidak terhubungkan oleh satu buah sisi, oleh sebuah sisi. Nah, di sini kita lihat bahwa graf ini bukan merupakan graf terhubung. Kenapa? Karena ada titik yang tidak memiliki sisi dengan titik yang lain, atau titik ini tidak bertetangga dengan titik yang lain. Titik ini terisolasi sendiri. Nah, ini bertentangan dengan asumsi di awal bahwa G itu merupakan graf terhubung. Sedangkan graf-graf ini bukan merupakan graf terhubung. Karena setiap pasang titik dalam graf terhubung itu harus dihubungkan oleh sisi. Contohnya, misalkan kita punya 4 titik. Graf ini merupakan graf terhubung, dinamakan graf terhubung karena setiap titik itu memiliki satu sisi yang terhubung. Ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Ini dinamakan graf terhubung. Karena untuk setiap titiknya itu memiliki satu pasang sisi, memiliki satu sisi. Nah, karena hal ini kontradiksi dengan asumsi awal bahwa G itu merupakan graf terhubung, maka kita kembali ke pernyataan awal bahwa ukuran setiap graf terhubung itu dengan orde n itu setidaknya n-1, dan teorema ini terbukti bahwa ukuran setiap graf terhubung dengan orde n setidaknya n-1. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.